Update lagi sama saya Oktian Fiska. Hari ini kita akan ngupdate Three Red Brothers di usianya yang menginjak 2 bulan. Lebih tepatnya ke minggu ke-6 dan nanti minggu ke-8. Nah, di awal-awal update ini saya akan memberikan sedikit tips buat kalian yang menggunakan CO2 ragi gula. Saya berikan tips untuk merakit ragi gulanya terlebih dahulu sebelum kalian menjamah tanknya. Ketika nanti setelah selesai maintenance, yang diharapkan yaitu CO2 nya sudah keluar dari diffuser. Jadi tinggal kasih pupuk cair dan tanaman diharapkan melakukan fotosintesis dengan baik. Oke, kita lanjutkan ya. Ini saya merakit dulu CO2 nya sebelum saya melakukan maintenance. Kebetulan saya ini nggak memakai botol dari soda ya. Ini saya melakukan eksperimen untuk membuat CO2 DIY ragi gula dengan menggunakan botol bukan dari botol soda atau botol minuman C1000 seperti ini. Nah, kita tinggal tutupnya, lalu kita pasang lagi ke dalam selangnya. Oke, masukkan selangnya. Kemudian kita tinggal tunggu CO2 nya bereaksi atau bisa menembus si diffuser. Oke, sembari menunggu CO2 nya keluar, kita lakukan sifon. Ini umum ya, sekalian ganti air rutinan seminggu sekali. Nah, setelah sifon kita bisa bersihkan. Nah, kebetulan ini sudah dibersihkan kemarin, jadi saya cuma tinggal ganti air dan isi lagi dengan air yang baru. Oh ya, ini saya menggunakan 100% air RO ya teman-teman. Buat kalian yang kesulitan atau susah menumbuhkan tanaman karena airnya terlalu keras menggunakan air sumur, kalian bisa mencoba menggunakan air RO, karena air RO itu lebih soft. Oke, begini update-annya. Di bagian depan si Tenellus ini susah ya, nggak mau hidup sepertinya, nggak tumbuh dengan baik. Sebenarnya sih tumbuh menjalar, tapi pertumbuhannya tidak baik. Nah, bisa dilihat Tenellusnya melting. Sebenarnya tumbuh sedikit menjalar, tapi pertumbuhannya lambat sekali. Saya nggak tahu ya kenapa ini pertumbuhannya begitu lambat. Mungkin karena pupuk dasarnya sedikit ya di bagian depan kemarin pas setting. Buat kalian yang belum nonton settingnya, bisa nonton dulu settingnya, di bawah ada di kolom deskripsi. Nah, seperti ini penampilan Tenellusnya, kurang lebih nggak bagus, melting, kuning, jelek banget. Mungkin akan kita ganti lah nanti. Gatel gitu, lihat tanaman bagian depan melting semuanya, rasanya kok gatel. Berbeda dengan di depan, di bagian belakang pertumbuhannya cukup bagus. Bisa dilihat Vallisnerianya cukup bagus, hijau. Si Cryptocorin juga hijau, sudah tumbuh, sudah adaptasi dengan baik. Yang menjadi PR emang bagian depan sih. Nah, saya sudah melakukan beberapa usaha, diantaranya menggunakan kipas untuk mendinginkan suhu. Karena kemarin sempat suhu begitu panas, tapi ternyata kurang begitu efektif ya, karena
kipasnya ini ternyata dibuat gantian sama buat cas HP, ya mau gimana lagi dah. Kita lanjut ke minggu ke-8. Langsung ke minggu ke-8 ya. Nah, di minggu ke-8 ini CO2-nya bocor di bagian selang. Nah, ini pucuk selangnya harus kita potong dulu nanti. Tapi sebelumnya kita harus ganti dulu seal tipnya. Ini baru dipasang ya teman-teman. Ini baru dibuat, CO2-nya baru diracik. Nah, tapi setelah 2 hari ternyata nggak keluar-keluar dan ternyata tutupnya bocor. Oke, pertama-tama kita buka dulu tutupnya. Nah, kita harus ganti seal tipnya dengan seal tip yang baru. Nah, di sini bersihkan ya, harus benar-benar bersih untuk membersihkan seal tipnya supaya nanti maksimal dalam penutupannya. Jadi nggak bocor lagi. Dan lagi seal tipnya gunakan yang jangan terlalu pelit. Jadi kasih seal tip yang cukup tebal supaya tidak terjadi kebocoran. Oke, sekarang tinggal kita rakit lagi. Ini pucuknya sudah saya gunting tadi. Nah, pucuknya digunting itu karena pucuk yang kemarin selangnya itu mungkin sudah lebar, sudah oblak. Jadi kita pucuknya kita potong lagi, kemudian kita pasang lagi supaya kencang kembali. Nah, sekarang tinggal kita tunggu reaksinya. Nah, di minggu ke-8 ini sebenarnya nggak ada perubahan yang begitu berarti ya teman-teman. Tapi dari pendapat saya, pandangan saya, karena lampunya melintang dari depan ke belakang atau dari lebar tanknya, jadi pencahayaannya tidak maksimal ya. Di bagian tengah itu bisa teman-teman lihat begitu rimbun, tapi di bagian samping kanan dan kiri pertumbuhannya terhambat. Itu karena kekurangan cahaya teman-teman. Ada baiknya memang menggunakan lampu yang melintang dari panjangnya ya, jadi dari samping kanan ke samping kiri supaya pertumbuhannya maksimal. Tapi ini karena menggunakan, kembali lagi ya, ini menggunakan filter talang yang filter talangnya itu berada di sebelah samping, jadi agak susah untuk membuat lampunya menjadi maksimal. Nah, seperti ini kira-kira update-nya setelah 2 bulan. Lumayan lah, nggak pakai pupuk cair loh ini loh, sama sekali nggak pakai pupuk cair. Nah, untuk bagian terakhir ini adalah setelah keluar CO2-nya. Ini adalah bagian bonus, yaitu bagian dimana CO2-nya sudah keluar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.